Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Sucibo dengan NPM 1804041015. Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang membuat jurnal yang berjudul Penerapan Akad Istisna pada Bank Umum Syariah. Masuk ke latar belakang masalah, yakni bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Industri bank syariah memiliki karakteristik resiko pembiayaan dalam hal gagal biaya yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan resiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dan penyaluran pembiayaan yang hanya pada bank syariah. Penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk akad seperti bagi hasil dan jual beli dengan menggunakan akad istisna. Masuk ke materi pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian istisna. Istisna atau pemesanan secara bahasa artinya permintaan dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih artinya perjanjian terhadap barang jual yang berada dalam kepemilikan penjualan dengan syarat dibuatkan oleh penjual. Secara istilah ialah akad jual beli atau pemesanan dengan penerimaan pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Istisna hampir sama dengan bai salam, bedanya hanya terletak pada cara pembayaran. Pada as-salam pembayaran harus di muka dan segera, sedangkan istisna pembayaran bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir, baik sekaligus maupun bertahap. Selanjutnya, dasar hukum istisna. Dasar hukum istisna yaitu ada beberapa. Yang pertama, Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nas ayat 29. Lalu yang kedua ialah as-sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang membahas tentang pembiayaan ini. Yang ketiga ialah fatwa. Di dalam fatwa sendiri diatur dalam DSN MUI nomor 06 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 yang mengatur tentang ketentuan tentang pembiayaan. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang ketiga ketentuan tentang pemesanan. Selanjutnya, untuk jenis akad istisna sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, secara langsung antara penjual dan pembeli, dan yang kedua adanya perantara di mana penjual, perantara dan pembeli. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu mekanisme dalam transaksi jual beli akad istisna. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istisna adalah sistem jual beli yang dikecualikan pada harga yang disetujui ketika pembeli menempatkan order untuk diproduksi, dirakit, atau dibangun. Yang kedua, komoditas harus diketahui secara spesifik sampai tidak ada keraguan mengenai spesifiknya, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitas. Lalu yang ketiga, harga barang yang akan diproduksi harus sudah dipatok dalam angka absolut, tidak kabur. Kemudian yang keempat, penyediaan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditas menjadi tanggung jawab pembeli. Lalu yang kelima, kecuali disepakati bersama, masing-masing pihak dapat membatalkan kontrak sepihak jika penjual belum menanggung ongkos apapun, langsung maupun tidak langsung.
Kemudian yang keenam, jika barang yang diproduksikan sesuai dengan barang yang disepakati pembeli, tidak dapat menolak untuk menerima barang tersebut kecuali jika jelas-jelas ada cacat pada barang tersebut. Kemudian yang terakhir, bank dapat melakukan kontrak istisna paralel tanpa adanya syarat atau kaitan dengan kontrak istisna pertama. Dalam istisna pertama, bank menjadi pembeli dan pada istisna kedua, bank menjadi penjual. Materi yang selanjutnya yaitu rukun istisna. Yang pertama itu ada transektor. Transektor diharuskan terdiri dari pembeli dan penjual, dan kedua transektor tersebut disyaratkan mempunyai kompetensi berupa akal sehat dan balik. Adapun melakukan transaksi dengan anak kecil bisa dilakukan dengan cara ada surat atau perintah izin dan pemantauan dari walinya. Penjual dibolehkan meskipun menyerahkan barangnya terlebih dahulu dengan syarat kualitas dan barang sesuai dengan pesanan, dan tidak diperbolehkan untuk meminta tambahan harga. Yang kedua, objek istisna. Yang kedua, objek istisna meliputi yang pertama, barang yang dijual harus jelas spesifiknya. Yang kedua, penyerahan barang bisa dilakukan kemudian. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, konsumen tidak menjual barangnya sebelum barang ada. Yang kelima, tidak boleh menjual barang kecil dengan barang yang sejenis dan memang kesepakatan. Yang keenam, membutuhkan proses pembuatan setelah akad disepakati. Lalu yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam akad istisna merupakan salah satu pernyataan dari kedua belah pihak yang dilakukan akad istisna tersebut dengan cara penawaran dari seseorang, penjualan barang, dan penerimaan barang yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Materi yang selanjutnya syarat istisna. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi berakal sehat, cakap hukum, dan mempunyai kekuatan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho, kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang keempat, sani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang yang dipesan. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan akad istisna lagi, akan tetapi menjadi akad izaroh. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan akad istisna lah, tetapi berupa menjadi ijaroh. Mansnun, barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, dan jumlahnya. Yang ketujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syarok. Materi yang selanjutnya yaitu harga dalam jual beli istisna. Penetapan harga dalam jual beli istisna dapat berupa uang tunai, barangnya atau hak, atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Materi yang selanjutnya harga dalam jual beli istisna. Penetapan harga dalam jual beli istisna dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Harga haruslah diketahui di muka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli istisna boleh berbeda-beda sesuai dengan pesanannya. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegosiasikan, asal pada akhirnya hanya satu penawar yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi istisna. Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuraini, NPM 1804041110. Saya akan menjelaskan materi tentang penetapan waktu penyerahan barang. Dalam akad jual beli istisna, waktu penyerahan barang itu tidak merupakan suatu keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad istisna, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam istisna dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan. Penyerahan barang pesanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, produsen harus menyerahkan barang pesanan tepat sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kualitas dan juga jumlah yang disepakati. Kedua, produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
Jika barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih, yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia. Jangka waktu penyerahan barang ini harus ditentukan, maksudnya supaya pekerjaan yang dikerjakan cepat segera selesai sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Alasan keharusan memenuhi jangka waktu penyerahan barang pada akad istisna juga sesuai dengan fatwa DSN MUI, yaitu ketentuan tentang pembayaran. Antara lain itu, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian, ketentuan tentang barang itu yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Kemudian penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih yang sebelumnya untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Materi selanjutnya adalah hikmah-hikmah jual beli istisna. Nah, hikmah-hikmah jual beli istisna itu yang pertama untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah. Kedua, untuk mensejahterakan ekonomi manusia. Dan yang terakhir adalah sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya adalah penerapan jual beli istisna pada bank umum syariah. Aplikasi jual beli istisna pada bank syariah ini menetapkan kegiatan-kegiatan dalam proses pengelolaan pembiayaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelunasan pembiayaan. Pelaksanaan proses ini dilakukan di bawah kondisi terkendali dan mengacu kepada manual prosedur. Tahap-tahap prosedur pembiayaan jual beli istisna itu yang pertama ada prosedur tahap solisitasi, kemudian prosedur tahap permohonan, prosedur tahap investigasi, kemudian prosedur tahap analisa, prosedur tahap persetujuan, ada juga prosedur tahap pencairan, prosedur tahap monitoring, kemudian ada prosedur tahap pembayaran asuransi atau pelunasan, dan yang terakhir adalah prosedur tahap perhitungan bagi hasil. Jadi kesimpulannya adalah istisna merupakan akad kontrak transaksi jual beli barang antara dua belah pihak yang memang sudah sesuai dengan pesanan konsumen tersebut, dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah disepakati bersama dan menjual dengan harga yang sudah biasa diterapkan. Jual beli al-istisna ini hampir sama dengan as-salam, yaitu suatu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Dasar hukum istisna ini ada dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 275, As-Sunnah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis akad istisna ini ada dua, yaitu ada istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. Dan yang jenis-jenisnya itu yang pertama istisna, dan ada istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Terdapat beberapa rukun dan syarat khusus dalam melaksanakan akad jual beli istisna. Penerapan jual beli istisna pada bank umum syariah itu menetapkan kegiatan-kegiatan dalam proses pengelolaan pembiayaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelunasan pembiayaan. Pelaksanaan proses ini dilakukan di bawah kondisi terkendali dan mengacu pada manual prosedur. Maka dengan adanya tahap-tahap prosedur ini, pembiayaan jual beli istisna dapat berjalan dengan lancar.